Mungkin barangkali dari pihak keluarga yang ingin disampaikan. Ya, kami berharap agar meninggalnya ayah saya ini bisa memberikan penghormatan kepada beliau ya, karena beliau sudah berusaha keras ya memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, mulai dari dunia akademisi ya, terutama di bidang hubungan internasional, dan juga mengabdi di beberapa jabatan pemerintahan, diantaranya adalah Menteri Lingkungan, Menteri Pendidikan, dan kemudian juga Menteri Pertahanan. Sehingga kita berharap bahwa sepak terjang beliau, kerja keras beliau bisa menginspirasi generasi muda sekarang, begitu, bahwa pengabdian itu harus dilandasi oleh integritas, kerja keras, dan keikhlasan, ya, sehingga pengabdian beliau yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ini tidak sia-sia ya. Dan harapan keluarga ya, kita berharap apa yang sudah diajarkan beliau kepada para mahasiswa dan mahasiswinya yang sekarang sudah jadi pejabat dan pengambil kebijakan bisa meneruskan legasi beliau dalam pengabdian tersebut, terutama di bidang hubungan internasional dan tentu saja bidang pertahanan. Itu sih harapan. Mas, besoknya kan rencana kan juga disemayamkan di Kementerian Pertahanan ya. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan rencana besok jam berapa, terus nanti dikebumikan jam berapa? Jadi rencananya besok akan disemayamkan di gedung Urip Sumiharjo di Kementerian Pertahanan, dan setelah itu juga langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata gitu ya rencananya. Dan saya dengar rencananya akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Bapak Syafrin Samsudin ya, dalam upacara tersebut gitu. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat beliau ya, yang juga beliau cukup punya banyak kenalan selain di kalangan akademisi, khususnya hubungan internasional, juga kalangan TNI ya, beliau juga punya kenalan, dan kita harap mereka bisa memberikan silaturahmi dan penghormatan terakhir beliau di acara tersebut. Sakitnya sudah berapa lama sih, Pak? Apa? Untuk sakitnya? Sakitnya sebenarnya sudah berlangsung 4 tahun. Beliau menderita sakit stroke keempat, sehingga makanya beliau sudah hilang dari publik selama beberapa tahun ini karena fokus pada penyembuhannya. Tetapi sebetulnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lain, dan sehingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Terima kasih. Boleh barangkali dari pihak keluarga terkait dengan meninggal dunia Pak Juwono seperti apa? Ya, tentu kita semua kehilangan, bangsa ini kehilangan patriot sejati yang sudah berbakti pada negara, dan beliau belakangan memang jatuh sakit dan akhirnya harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berduka, dan tentu semua apa yang sudah beliau lakukan, almarhum lakukan, menjadi suri tauladan bagi kita semua, khususnya di hari ini dan tentu yang akan datang. Kalau kita ketahui kan juga Pak Juwono kan adalah Menteri Pertahanan sipil pertama di Indonesia gitu. Nah, apresiasi dari ataupun mengingat dari jasa-jasa Pak Juwono ini kan dari Kementerian Pertahanan juga akan melakukan upacara pelepasan besok. Mungkin barangkali bisa dijelaskan. Mungkin harus diralat juga, bukan sipil yang pertama ya. Dulu juga pernah ada Iwa Kusuma Sumantri, itu juga Menteri Pertahanan. Tapi di masa Orde Baru memang beliau yang pertama sebagai orang sipil yang ditunjuk dan mengemban tugas yang cukup berat waktu itu. Banyak tugas-tugas yang mungkin menjelang reformasi, salah satunya kan mencoba memastikan bisnis TNI dan sebagainya bisa diatur lebih seimbang dan proper begitu ya. Tapi itu adalah kan sebuah awal yang baik juga untuk kita ke depan. Terkait dengan rencana besok di kantor Kementerian, itu menjadi rumah duka kedua, dan kemudian itu menjelang sebelum ke makam pahlawan Kalibata, dan itu saya rasa sesuai dengan protokol negara. Pak, tadi kan disebutkan almarhum ini sempat mengalami sakit, mungkin bisa dijelaskan sakitnya apa sehingga harus dirawat di rumah sakit gitu sebelumnya? Sebenarnya sakitnya sudah cukup lama, dan kami bersyukur juga beliau bertahan dan berusaha, punya semangat yang tinggi sekali, dan bagian dari keluarga yang tak terpisahkan menjadi suri tauladan. Tapi perjuangan beliau tentu ada batasnya, dan kami semua berduka. Dan ini memang sudah suratan, dan kami redo dan menerima dengan hati lapang, karena beliau akhirnya dipanggil oleh Allah. Tapi juga kami tetap berduka sebagai manusia biasa,
Nah, mudah-mudahan apa yang sudah ditinggalkan oleh almarhum, baik waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan juga bisa menjadi contoh bagi yang lain di kemudian hari. Terima kasih banyak Mas, kita turut berduka cita atas. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.